Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya hari ini? Semoga anak ustazah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Ustazah Santi dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6. Pada tema 7, kita akan mempelajari menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Tapi pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi dan politik. Apakah kamu masih ingat tentang ASEAN? ASEAN dibentuk oleh 5 negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. 5 orang perwakilan dari kelima negara tersebut menandatangani kesepakatan yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, tujuan didirikannya ASEAN itu adalah untuk membentuk atau menjalin kerjasama di antara negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Untuk saat ini jumlah negara ASEAN itu sudah menjadi 10 negara dengan bertambahnya Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Adapun tujuan ASEAN berdasarkan isi Deklarasi Bangkok yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. Ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Keempat, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, dan komunikasi. Kelima, memelihara kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Dan yang keenam adalah meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Adapun tujuan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi itu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara ASEAN dan memperkuat ekonomi regional di kawasan Asia Tenggara. Adapun contoh-contoh kerjasama di bidang ekonomi yang pertama APTA. APTA itu adalah penerapan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama negara-negara anggota ASEAN. Itu kawasan perdagangan bebas ASEAN. IRRI International Research Institute, badan penelitian bidang pertanian yang didirikan di Filipina. Kemudian ada MEA, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang keempat, mendirikan proyek industri bersama seperti pabrik pupuk Sriwijaya di Sumatera Selatan, pabrik pupuk urea di Aceh dan Malaysia, pabrik mesin diesel di Singapura, dan pabrik abu soda di Thailand. Itu adalah contoh-contoh kerjasama bidang ekonomi. Tentu saja masih banyak contoh kerjasama ekonomi lainnya. Sedangkan posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik ASEAN adalah yang pertama, menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Perjanjian ini mengurusi tersangka kejahatan yang melarikan diri di negara ASEAN. Yang kedua, ZOPAN, yaitu perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral. Ketiga, perjanjian kawasan bebas nuklir. Yang keempat,
kerjasama dalam pemberantasan obat terlarang. Nah, sedangkan untuk contoh-contoh yang lain itu ada contoh kerjasama Indonesia dalam membantu pertikaian yang terjadi di Filipina, yaitu gerakan pembebasan Moro. Itu adalah contoh-contoh kerjasama di bidang politik. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar anak ustazah, berbanyak membaca, murojaah, kemudian jaga ibadah dan kesehatan di rumah. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.